Tidak ada orang baik tanpa masa lalu, dan tidak ada orang jahat tanpa masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Gyozera TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk menyingkat waktu, pada siang hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk membuat sebuah konten, yaitu cerita santri inspiratif, atau kami singkat dengan CSI, cerita santri inspiratif, yang alhamdulillah pada kesempatan perdana ini sengaja saya mendatangkan jauh-jauh dari mana, Mas? Dari Probolinggo. Dari Probolinggo, beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Lukman Hakim. Kita akan mengupas tuntas tentang cerita hidup beliau dari semenjak nyantri di Probolinggo sampai saat ini mengabdi di Pesantren Progresif Bumi Sholawat. Untuk menyingkat waktu, saya bacakan biodata singkat beliau. Yang pertama, beliau ini masih jomblo ya, statusnya masih jomblo. Kemudian yang kedua, beliau juga leader edisi. Jadi di pondok dulu itu ada dua lembaga besar. Yang pertama ada Markas Tabakur Al-Lughah Al-Arabiyah, LPBA, untuk bahasa Arab. Yang kedua ada edisi, English Development Club, yaitu yang leadernya ini, presidennya ini adalah Mr. Lukman ini. Dan alhamdulillah sekarang beliau ini sudah hafal Al-Quran. Masya Allah, hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 8 bulan. Ini sungguh hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita akan kupas tuntas bagaimana kiat-kiat sehingga beliau bisa hafal 30 juz dalam waktu 8 bulan. Oleh karena itu pertanyaan pertama saya, Ustaz, yang saya ingin tanyakan kepada Anda, ini biasanya saya gak biasa ngomong Anda ya. Iya. Ya, biasanya sering manggil bos ya, pakai nama akrab aja. Nama akrab aja ya. Bos aja ya. Ya, Ya. Ini di pondok dipanggil bos ya. Gini, Ustaz. Ya. Menghafal Al-Qur'an, kita tahu menghafal Al-Qur'an itu susah. Menghafal Al-Quran dan sampai ini bisa menghafal dalam kurun waktu 8 bulan. Apakah dari kecil sudah ada cita-cita untuk menghafalkan Al-Quran? Kalau dilihat sejarahnya ya, sebelum saya benar-benar serius untuk menghafal Al-Quran, jadi dari kecil ketika masuk pondok waktu SMP, tidak ada pikiran sama sekali untuk menghafal Quran. Tidak ada sama sekali. Bahkan ketika SMA pun sampai lulus dari pondok itu masih belum ada kepikiran untuk menghafal Quran. Bahkan ketika keluar dari pondok, saya sangat jarang sekali baca Al-Quran. Ya, sampai tahu sendiri ya. Saya sepak terjangnya saya di pondok seperti apa, sampean kan tahu sendiri ya. Saya paling nakalnya santri di pondok. Paling nakalnya santri di pondok nih. Nih saya masih ingat betul nih. Ya. Jadi ketika Ustadz Lukman ini, saya dapat kabar kalau beliau hafal Al-Quran, ini saya kaget lah. Ini Lukman yang mana? Itu yang di pondok. Bos. Beliau ini dipanggil bos karena punya power di pondok. Ketika bilang serang, maka semuanya akan nyerang. Panglima perangnya pondok.
Jadi nggak apa-apa Mas ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Ya. tidak ada orang baik tanpa masa lalu dan tidak ada orang jahat tanpa masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi lebih baik. Jadi mungkin apa bisa dijadikan inspirasi bos bagi teman-teman yang Ya. nakal saat ini. Ini pelanggarannya gimana? Jadi dulu ketika saya mondok, saya sering sekali dapat hukuman dari ustadz-ustadz saya. Sering sekali saya diberdirikan di depan asrama putri. Oh, benar. Ya, saking nakalnya saya. Sering sekali saya terlambat, bahkan pernah mencetak rekor sejarah Mm. mendapat poin terbanyak, blacklist ya, Blacklist. istilahnya, di pondok. Dan 3 kali pernah digundul. 3 kali Iya. digundul. Digundul. Oh. Tapi ketika itu, meskipun saya banyak sekali sanksi-sanksi dari pondok, saya selalu berpikir tentang barokah. Jadi ketika saya mendapat hukuman, saya tidak pernah sekalipun terbesit di hati saya untuk membenci guru-guru saya Yang ataupun menghukum. pengurus yang menghukum saya. Ya, saya memang akui itu salah, meskipun menurut saya kadang ada beberapa sanksi yang kurang Mengenakan di ya, hati. kurang pas lah Hmm. untuk hukuman yang saya perbuat, untuk sanksinya. Terus yang kedua, saya selalu ingat makalah ya dari ustadz saya itu, kalau al ilmu la yanfa illa bita'lim ustaz. Jadi itu selalu terngiang-ngiang di benak saya. Meskipun saya mendapat hukuman, saya pernah dipukul sampai berdarah di betis saya sampai patah kakinya. Tidak pernah saya sekalipun. Kakinya Pak, kayunya Pak. Alhamdulillah kayunya. Kayunya. Ya, digundul. Meskipun tidak setimpal menurut saya, tapi saya mencoba untuk ikhlas dan saya niatkan biar saya dapat barokah. Amin. Dan ya tidak disangka-sangka ternyata Allah takdirkan saya untuk mengenal Al-Quran lebih dekat dan lebih Lebih ya ya kira-kira umur berapa sampai menghafal Al-Quran, mulai menghafal Al-Quran? mulai menghafal kira-kira di umur 23. 23. Ya. Berarti sekarang umur 26 ya? Sekarang 26. 26 berarti 3 tahun yang lalu. Jadi beliau ini menghafal Al-Quran dari umur 23 tahun. Jadi adik-adik semua, teman-teman semua, sahabat santri, sahabat Gazira TV, masih ada kesempatan kalau nanti ada di hati kalian, misal saya sudah tua, saya masih ini, itu ada kesempatan. Itu tergantung niatnya gitu berarti. Tergantung. Coba kiat-kiat ini, kiat-kiat sampean, kiat-kiat jenengan sekiranya bisa menghafal ini dalam waktu singkat sekali 8 bulan itu. Sebenarnya tidak ada metode khusus ya untuk menghafal Al-Quran. Jadi yang pertama yang harus kita punya adalah niat yang benar-benar kuat. Niat yang kuat. Ya. Jadi waktu itu saya hampir lulus kuliah. Ketika itu saya ada keinginan, karena setiap mendengarkan Al-Quran itu saya merasa tenang, kok enak gitu ya mendengarkan Quran. Lama-lama saya ada keinginan untuk menghafal, tapi saya berpikir lagi, wah, apa bisa saya menghafal di usia yang sudah tidak lagi Rentah. ya, sudah tidak lagi muda ya. Sudah tidak lagi muda. Iya, apalagi kesibukan sudah semakin banyak. Dan ketika itu, karena mungkin ya saya keinginan dari dalam hati saya kuat ingin menghafal, tapi belum terlaksana, sehingga Allah mulai menunjukkan jalannya satu persatu pada saya. Ketika itu ada salah satu teman saya yang menawarkan saya kalau mau mondok tahfidz ada di Jombang, dan pondok itu insya Allah kualitasnya bagus dan di sana pun harganya tidak terlalu mahal. Tuh. Jadi saya mulai menelusuri pondok itu, tapi untuk menghafal masih belum. Masih belum. Ya, cuma tertarik aja.
ketika itu. Akhirnya lambat laun saya telusuri, saya masih belum menguatkan niat saya. Nah, baru ketika setelah lulus saya bingung mau kemana, tapi niat itu masih ada, masih kuat. Wah, saya ingin sekali menghafal. Kemudian saya coba mengutarakan niat saya kepada orang tua saya. Ternyata orang tua saya kurang setuju ya, kurang meridoi, karena melihat usia saya yang sudah lulus kuliah, seharusnya kerja, seharusnya ya buat masa depan lah gitu ya. Akhirnya ya sudah, saya gak jadi untuk melanjutkan niat saya untuk mondok. Ketika itu saya ingin mengambil beasiswa, ingin cari beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Ternyata saya dapat musibah, saya kehilangan dompet yang di dalamnya ada SIM, STM, surat-surat penting, semuanya ada di situ. Itu terjadi setelah sehari saya di wisuda. Setelah di wisuda, keesokan harinya saya kehilangan semuanya itu. Wah, ini kenapa kok bisa saya kehilangan ini? Saya coba cari di sekeliling kampus, di sekitar tempat-tempat yang pernah saya kunjungi, itu gak ada. Akhirnya sudah saya lapor polisi, saya pulang juga, saya urusi semuanya. Tiba-tiba ketika ya saya merenung sejenak ya, entah kenapa seperti ada bisikannya, kalau ini merupakan teguran dari Allah, karena saya tidak memilih untuk melanjutkan menghafal Al-Quran tadi. Saya memilih untuk melanjutkan studi saya untuk cari beasiswa. Padahal di dalam hati, di dalam lubuk hati saya yang paling dalam, ingin sekali menghafal, tapi terhalang takut susah, nanti takut gak bisa dapat pekerjaan, takut macam-macam pokoknya. Akhirnya saya coba menguatkan hati lagi. Saya bilang ke ibu saya, kalau saya serasa mendapat teguran. Alhamdulillah ketika itu ibu saya pun sempat tertegun juga, serasa mendapat teguran juga. Oh, ini anak saya melakukan kebaikan, kenapa saya larang gitu. Kenapa tidak diridhoi? Akhirnya setelah itu saya sudah nekat untuk berangkat pergi mondok. Saya jual HP saya buat bekal ongkos. Saya tidak minta orang tua karena saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, setelah saya lulus kuliah saya tidak akan minta lagi uang dari orang tua, cukup sampai kuliah saja. Apapun yang saya lakukan, saya harus tidak mengandalkan orang tua. Akhirnya saya menjual HP, saya urus dulu surat-surat. Setelah selesai saya berangkat. Saya tidak tahu pondoknya di mana, yang penting saya tahu letaknya di kota mana, saya yang penting tahu. Kalau untuk secara detail saya nggak tahu, yang penting saya berangkat dulu. Saya kuatkan niat saya, akhirnya diridhoi, alhamdulillah sudah saya berangkat. Nah, akhirnya saya tiba di pondok itu. Pondoknya ya tidak terlalu besar memang. Awal mula saya masuk, santrinya juga tidak sebegitu banyak seperti sekarang. Dan alhamdulillah sekarang santrinya sudah 1000 lebih, cabangnya juga 24 lebih. Alhamdulillah dilancarkan oleh Allah dengan niat yang sangat kuat. Niat pertama, intinya niat dulu. Niat karena Allah, insya Allah Allah mulai membukakan jalan satu persatu kepada kita. Intinya niat awal. Niat. Karena itu sejalan dengan hadis Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini bagus sekali. Jadi intinya niat yang kuat nih. Harus niat dan niat yang ikhlas, tulus. Kalau niatnya bagus, insya Allah dipermudah segala sesuatunya. Kemudian mohon maaf, ini ada
cerita miring nih sebenarnya. Saya juga dapat kabar dari teman-teman ketika lulus kuliah. Ini beliau ini dulu kuliahnya di IAIN Jember. Sekarang jadi UIN ya? Belum. Iya, UIN. Sekarang. Di UIN Jember. Setelah lulus, beliau langsung melanjutkan studinya, mondok nyantri di pesantren Hamalatul Quran di Jombang. Nah, ada kabar burung bahwa Ustadz Lukman ngelanjutin itu karena broken heart, karena patah hati, karena bla 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 lah. Akhirnya dia putus asa dan menyerah. Akhirnya dia pondok sebagai pelarian. Gimana ini bisa diklarifikasikan sekarang ini biar gak ada kabar-kabar liar. Jadi seakan-akan nanti niat pondok karena untuk menghapus namanya di dalam hati dan lain sebagainya. Monggo. Ya, saya perlu klarifikasi ya ini ya. Tabayun ya. Iya, tabayun. Karena mungkin yang tidak tahu tentang saya akan berpikir seperti itu ya. Sebenarnya saya mulai suka mendengarkan Al-Quran dan ingin untuk menghafal, mungkin masih tidak seberapa kuat niat saya. Itu 1 tahun sebelum saya lulus. Wisuda kuliah. Sebelum ya wisuda. Dan itu pun sudah menjalani hubungan dengan seseorang ya. Ya, yang saya seriusi waktu itu. Memang saya serius menjalani hubungan. Dan ketika saya ingin menghafal, saya juga banyak yang saya pikirkan. Selain keluarga, saya juga memikirkan hubungan saya ke depannya seperti apa jika saya menghafal Al-Quran. Akhirnya ya tidak niatan saya tidak benar-benar kuat karena masih bimbang. Dan ternyata setelah mendekati kelulusan kuliah ya, ketika itu saya sudah sidang skripsi sudah selesai, dan seseorang yang sedang menjalin hubungan dengan saya juga sudah sama-sama selesai. Akhirnya selesai juga hubungan. Akhirnya ya, ternyata Allah berkata lain ya. Karena saya mungkin bimbangnya salah satunya gara-gara hubungan saya. Saya khawatir kalau saya melanjutkan untuk nyantri, khawatirnya saya tidak dikira benar-benar serius menjalani hubungan. Dikira lari dari ya. Ternyata ya takdir sudah berkata lain. Nah, berarti itu sampai itu bilang terlebih dahulu ke pasangan Anda kalau saya sebelum menikah atau ke jenjang yang lebih serius, saya mau memantaskan diri, bahasanya seperti itu. Ya. Saya pernah bilang sama calon saya itu ya, kalau saya ingin memantaskan diri dulu dengan menjadi santri lagi. Karena saya sudah banyak sekali ya yang saya lupa, pelajaran-pelajaran agama yang pernah saya pelajari itu banyak sekali yang saya lupa. Setelah itu mungkin dia juga berpikir, ya wallahu a'lam ya, saya tidak bawa bersuudon. Iya. Ya, paham. Biarlah yang terjadi. Biar terjadi ya. Ini sudah kita ambil hikmah. Sudah jelas bahwa memang Ustaz Lukman memang niatan dari awal memang benar-benar ingin menghafalkan Al-Quran sebelum menikah atau sebelum kerja. Intinya setelah kuliah ingin jadi santri lagi. Dan ini lagi ya, bukan berarti selama 8 bulan itu saya tidak mengalami kesulitan. Bahkan justru di masa-masa awal itu saya merasa paling sulit. Jadi untuk teman-teman ya, jika mengalami kesulitan entah di awal, entah di pertengahan atau di belakang dalam menghafal khususnya, itu juga merupakan suatu ujian. Jadi saya di awal untuk mendapatkan 3 ayat, 4 ayat itu sangat susah sekali. Rasanya kepala saya mau pecah, pusing saya. Jadi duduk berjam-jam tidak ada hasilnya. Wah,
ini kenapa ya, apa saya yang salah metode saya. Akhirnya saya sering tanya ke anak-anak, saya tanya kepada ustadz-ustadz saya gimana cara menghafal yang benar. Saya tanya kepada orang yang sudah lama setoran, yang pernah khatam juga, saya tanya, oh ternyata seperti ini, seperti ini. Saya coba, ternyata gak sama seperti yang saya rasakan. Menurut dia mudah, menurut saya kok susah. Terus coba lagi, akhirnya apa? Ternyata saya menemukan satu kata, satu kunci supaya sukses menghafal. Ternyata sesuatu itu perlu dibiasakan. Dibiasakan, Ya. membaca. Karena saya jarang sekali membaca Al-Quran ketika waktu masa kuliah atau ketika mondok sebelumnya, saya jarang sekali baca Al-Quran. Akhirnya ketika di situ, mau gak mau saya dipaksa harus ikut kegiatan. Di sana minimal baca sehari itu 8 juz. 8 juz Sehari minimal. Belum lagi yang kita baca sendiri. Jadi bisa lebih dari 10 juz bisa. Jadi mulai dari pembiasaan itu saya paksa, akhirnya sesuatu kita bisa karena terbiasa. Jadi memang harus dipaksa, lama-lama terbiasa sehingga kita menjadi bisa. Akhirnya lama-lama seperti itu, ujiannya juga banyak. Ujian sakit, ya. Terus ujian males, apalagi ya. Ujian susah, apalagi susah. Memang kebanyakan para penghafal diujinya susah menghafal. Yang penting kita jangan sampai suudon terhadap apa yang kita alami. Misalkan kita mengalami kesusahan ketika menghafal, oh kita berpikir positif saja, oh mungkin saja Al-Quran ini ingin berlama-lama dengan kita. Ketika mengalami kesusahan, kita berpikir positif lagi, oh mungkin saja Allah ingin membersihkan dosa-dosa di dalam diri kita. Dan masih banyak hal-hal positif yang lain yang bisa kita ambil dari situ. Nah, bonus Allah itu mudah dalam menghafal. Alhamdulillah. Sahabat Gezra TV, jadi Ustaz Lukman ini juga saya bisa dikatakan sebagai musafir ilmu, karena dari Probolinggo, kemudian kuliah di Jember, kemudian menghafal Al-Quran di Jombang, di Hamalatul Quran, kemudian melanjutkan di Pare, di Kediri, les bahasa Inggris, kemudian ke Batam, setelah ke Batam ke Lamongan, setelah ke Lamongan ke mana? Ya, ke Sidoarjo. Jadi ditakdirkan. Ini pengalamannya sangat panjang, sangat banyak sekali. Ya. Pengalaman jujur saya pribadi sangat iri dengan beliau itu, karena jam terbangnya itu sangat banyak sekali. Sebenarnya dari beliau di Batam atau di Paris sudah saya hubungi, ayo ke sini, ke Sidoarjo bareng-bareng. Sebenarnya awal saya ini jujur, ini awal saya ngubungi sampean itu, ini saya ingin tahu itu bener hafal 30 juz dalam 8 bulan, bener enggak? Saya sebenarnya mau nyoba itu. bener nih, saya seakan-akan kan mustahil. Karena saya mengaca ke diri saya sendiri juga. Karena sama tahu aib-aib saya. Bukan maksudnya bukan seudon, tapi ingin benar-benar ingin menginspirasi saya. Apa yang salah? Karena jujur ketika saya di Bumi Sholawat, awal-awal di Bumi Sholawat, saya juga menghafal sedikit demi sedikit, tapi kok susah gitu. Sampai beberapa tahun kok masih belum bisa sama sekali. Ini ada sahabat yang 8 bulan sudah bisa menghafal 30 juz. Masya Allah. Oleh karena itu pada siang hari ini yang penuh berkah ini, siang yang penuh berkah, saya akan, gimana kalau saya akan bertanya menguji hafalan beliau. Tujuannya bukan apa, untuk yang pertama ya untuk bisa menginspirasi kita semua, memotivasi kita agar kita gemar membaca Al-Quran, lebih-lebih menghafal.
dan juga mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Jadi nggak apa-apa nih, gimana? Nih, ini saya akan mencoba jenengan nanti lanjutkan ayat yang saya hafal. Jadi saya bukan menghafal Al-Quran, cuma hafal beberapa ayat saja gitu. Nanti jenengan lanjutkan apa yang ayat yang atau meneruskan ayat lah bahasanya, kayak di TV-TV Ustaz ya. Gimana Ustaz? Iya, Monggo ya. Ini bukan settingan ini bukan settingan ini saya langsung gimana kalau buat podcast, tapi bukan podcast untuk menginspirasi santri lah istilahnya, biar di rumah liburan ini biar hafalan Al-Quran lah dikit-dikit. Kalau nggak seberapa lancar nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa. Nanti kalau saya salah juga ditegur nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya berapa? Terserah nih. Dari semua juz 1 sampai juz 30. Siap? Ya. Masya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'malun khabir. Summa ayat yang kedua ini ijazah dari beliau Kiai Haji Agus Ali Masyhuri. Ketika kita ingin membeli sebuah tanah, membebaskan sebuah tanah, harus sering-sering baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Masya Allah. Yang ketiga Ustaz. Yang ketiga banyak juga bukan cuma jangan diam-diam sangat juga. Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Insya Allah mengajar masih kurang ini Ustaz. Masih kurang luas ini. Wah, mau sampai berapa ya? Selanjutnya Ustaz nih, ini yang saya hafal lagi di surat Yusuf Di terakhir atau gimana? Ada nanti mungkin satu lagi atau beberapa lagi nih. Oh, siap. Siap nih. Surat Yusuf. Juz berapa Ustaz surat Yusuf ini? Juz Surat Yusuf 12 juz 11 12. 12 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين. Masya Allah, lancar Masya Allah. Inna abana Sudah. Inna abana lafi dhalalim mubin. Terakhir satu lagi. Bismillah, satu lagi di surat Ibrahim, surat Ibrahim juz 13. Surat Ibrahim juz 13. Lanjutkan semampunya Ustaz. Sampai juz 13 sampai juz 30. Betul nanti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita semua, keluarga kita, anak cucu kita bisa menjadi ahli Quran. Amin, amin. Bisa jadi orang yang gemar membaca Al-Quran, menghafal, lebih-lebih mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi saya sangat terkesima dengan Ustadz Muhammad Lukman Hakim ini. Dari perjalanan hidupnya saya tahu betul beliau di pondok itu selama 6 tahun, karena dari SMP sampai SMA Ustadz ya. Sampai SMA kita satu pondok, meskipun lain kamar, kita juga cukup dekat di pondok itu. Tahu di pondok seperti ini, kemudian dengar kabar kalau dengan hafal Al-Quran, menghafal Al-Quran itu di pondok selama 8 bulan tidak komunikasi dengan teman-teman, putus katanya ketika itu ya. Jadi kan kemana Lukman ini, kemana itu kan, yang maksudnya teman-teman itu nyangkanya ini gara-gara apa, karena broken heart dan lain sebagainya, itu yang tadi karena lost kontak di Facebook, gak bisa dihubungi, IG, SMS pun nggak dibalas, telepon nggak aktif. Ya. Jadi, karena memang jujur ketika mondok saya benar-benar tidak pegang HP. Jadi saya tinggalkan semuanya, dari medsos semuanya saya sudah nggak pegang lagi, karena saya benar-benar ingin fokus. Ya. Jadi makanya kenapa di pondok-pondok dilarang bawa HP, karena khawatir kita malah terganggu. Jadi tidak bisa fokus belajar. Ya. Jadi ya itu. Alhamdulillah, cerita santri inspiratif episode pertama ini benar-benar menginspirasi kita semua. Saya dapat mengambil kesimpulan yang pertama, seberat apapun hukuman kita di pesantren, senakal apapun kita di pesantren, terimalah hukuman itu, takziran itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena sejatinya anak-anak, teman-teman semua, jamu itu yang manjur yang pahit, misalnya. Jadi sepahit apapun perkataan guru kita harus ikhlas menerima. Semoga dengan takziran itu, nasihat yang baik, ataupun dimarahi dan lain sebagainya, itu menjadi obat bagi kita untuk menghapus dosa kita, untuk kita mendapatkan barokah. Kemudian yang kedua adalah restu dan doa ibu. Ini sangat menginspirasi sekali. Andai kata ibu beliau mungkin tidak mengizini, kan mungkin karena beliau kan birrul walidain. Jadi gak mungkin kalau ibunya bilang tidak, gak usah ngafalkan Al-Quran, mungkin beliau tidak akan berangkat ke Jombang pada waktu itu. Ya, kita meyakini bahwa ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Bahwa ridhonya Allah ada di ridho orang tua, dan murkanya Allah juga ada di murka orang tua. Kemudian yang terakhir, kiat-kiat untuk menghafalkan Al-Quran tidak ada cara lain. Yang pertama, harus mempunyai niat yang tulus, niat yang ikhlas, benar-benar niat, bukan cuma di lisan
tapi juga di hati dan tindakan. Kita tinggalkan sosial media, kita fokus. Dan di dalam niat itu kita harus fokus. Fokus dalam arti kita harus membiasakan diri menghafal Al-Quran, membaca setiap hari. Karena dengan terbiasa itu kita bisa. Mungkin itu tiga kesimpulan yang 3 poin yang bisa saya simpulkan dari cerita ini. Ustaz, mungkin ada lagi. Tadi sepertinya saya agak kepleset waktu di surat Ibrahim. Surat Ibrahim yang terakhir. Nah, ya. Karena ada ayat kedua yang agak sama seperti ayat kedua. Yang minat dulu mati ilan nuri. Iya. Okay. Yang ilan nuri yang kedua pertama ada bi'idni rabbihim ila siratil. Ya, karena ini murni ya, benar-benar bukan settingan. Tidak ada settingan. Ya, kita tidak mengenal settingan asli. Saya juga minta maaf tadi. Agak salah. Buat teman-teman memang kesalahan kan al-insan mahalul khata, manusia itu gunanya kita belajar salah dimaklumi, diperbaiki. Masya Allah sudah. Ini mungkin menjadi inspirasi bagi saya pribadi juga Ustaz. Jadi insya Allah ya mulai hari ini juga doa khusus Ustaz. Doa khusus mungkin diijazahkan ke menghafal Al-Quran. Doanya pribun Ustaz. Ini dari kiai saya ya. Doanya itu cukup pendek. Mungkin jenengan juga bisa tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma pakso. Allahumma pakso. Iya. Allahumma pakso. Jadi sesuatu itu harus dipaksa. Allahumma pakso. Harus dipaksa. Sesuatu yang baik tidak apa-apa dipaksa. Karena itu untuk kebaikan. Ini khusus menghafalkan Al-Quran atau untuk yang lain? Ya maksudnya ini juga untuk kebaikan yang lain bisa. Siap-siap. Untuk semuanya bisa. Jadi Allahumma pakso. Ya, harus untuk memaksa sesuatu dalam hal kebaikan. Dalam kebaikan kita harus Allahumma pakso. Alhamdulillah harus dipaksa ya. Qabil tu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Muhammad Lukman Hakim, Mr. Lukman atau Mr. Ebos yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua untuk semakin giat, gemar membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Doakan saya juga mudah-mudahan bisa istiqomah bersama Al-Quran. Amin. Cepat mendapatkan jodoh yang nanti jodohnya juga hamilah Al-Quran ya, juga hafizah lah. Meskipun tidak hafizah sebenarnya nggak apa-apa. Oke. Ya apa yang penting solehah. Ya yang penting solehah. Amin 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 ya rabbal alamin. Iya. Nah, mungkin kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.